AC Milan sempat menunjukkan minat serius untuk merekrut Gonçalo Ramos dari PSG pada bursa transfer musim panas ini. Ramos bahkan disebut sebagai salah satu target utama klub, dan Milan telah membuka pembicaraan awal dengan agen sang pemain untuk mengevaluasi kemungkinan transfer. Namun, proses negosiasi tidak berjalan jauh, karena harga yang diminta PSG dianggap terlalu tinggi dan jauh melampaui anggaran Milan, yang hanya sekitar 30 juta euro untuk posisi penyerang. Selain itu, PSG juga tidak berniat melepas Ramos pada musim panas ini. Karena keterbatasan dana dan sikap PSG yang ingin mempertahankan pemainnya, Milan akhirnya memutuskan mundur dari rencana tersebut. Kegagalan merekrut Ramos membuat AC Milan harus segera mencari opsi alternatif untuk memperkuat lini depan. Nama-nama seperti Dusan Vlahovic dan Rasmus Højlund mulai mencuat sebagai kandidat pengganti, karena dinilai cocok dengan kebutuhan taktis tim. Carlos Tenorio, mantan bintang timnas Ekuador, menyebut Kendry Páez sebagai talenta muda paling menjanjikan di dunia saat ini. Ia bahkan yakin, Páez memiliki potensi untuk melampaui prestasi dua mega bintang sepak bola, Lionel Messi dan Neymar, asalkan dikembangkan dan dikelola dengan baik. Menurut Tenorio, Páez memiliki kualitas istimewa yang jarang ditemukan, dan bisa menjadi salah satu pemain paling penting dalam sepak bola dunia. Kendry Páez sendiri baru saja resmi bergabung dengan Strasbourg dari Chelsea dengan status pinjaman untuk musim depan. Chelsea meminjamkannya agar ia mendapatkan pengalaman bermain secara reguler di Eropa sebelum tampil di Premier League. Seperti yang sudah diketahui, Páez telah mencuri perhatian sejak lama, dan bahkan sudah mencetak 2 gol dalam 18 penampilan bersama timnas senior Ekuador. Kepindahan ke Strasbourg dianggap sebagai langkah penting dalam perjalanan karirnya menuju level tertinggi sepak bola dunia. Juventus memulai pramusim 2025-2026 dengan membawa seluruh pemain senior ke pemusatan latihan di Jerman, termasuk beberapa nama yang tidak masuk dalam rencana pelatih Igor Tudor, seperti Arthur Melo dan Douglas Luiz. Meski sudah masuk daftar jual, mereka tetap dilibatkan dalam aktivitas tim. Berbeda dari musim lalu, saat Thiago Motta langsung mencoret pemain yang tidak dibutuhkan, Tudor memilih pendekatan yang lebih inklusif dan humanis. Langkah ini dinilai sebagai strategi cerdas, karena menjaga kebugaran dan eksposur pemain, agar dapat meningkatkan peluang mereka di lirik klub lain. Juventus pun berharap pendekatan ini bisa memperlancar proses penjualan pemain yang tidak masuk proyek jangka panjang klub. Selain itu, melibatkan semua pemain dalam pramusim, juga dinilai mampu menjaga harmoni tim, dan menciptakan suasana yang lebih positif di awal musim. Inter Milan mulai mencari alternatif setelah tawaran mereka sebesar 45 juta euro, termasuk bonus, untuk Ademola Lookman ditolak oleh Atalanta. Klub asal Bergamo itu tetap bersikeras pada harga 50 juta euro, dan tidak membuka ruang negosiasi lebih lanjut, meskipun Lookman dikabarkan ingin pindah ke Inter. Tak ingin berlarut-larut, Inter kini mengalihkan fokus ke striker Chelsea, Christopher Nkunku. Menurut laporan, manajemen Inter sudah membuka pembicaraan awal dengan agen Nkunku dalam beberapa jam terakhir. Pemain asal Prancis itu kini menjadi target utama jika transfer Lookman gagal. Namun, gaji tinggi Nkunku yang mencapai 6,5 juta euro per musim diperkirakan bisa menjadi kendala, mengingat Inter hanya menawarkan 4,5 juta euro per musim untuk Lookman. Klub kini sedang mengkaji kemungkinan transfer dan menyesuaikan dengan struktur keuangan mereka. Alexander Isak saat ini menjadi incaran Liverpool dengan tawaran mencapai 110 juta pound. Namun tawaran ini ditolak oleh Newcastle United yang enggan melepas penyerang asal Swedia tersebut. Sebelumnya, Isak pernah bermain di La Liga bersama Real Sociedad dari tahun 2019 hingga 2022, di mana ia juga sempat menjadi target transfer Barcelona. Mantan Direktur Olahraga Barcelona, Ramon Planes, mengungkap bahwa klub pernah berusaha merekrut Isak sebagai pengganti Luis Suarez saat pemain tersebut masih di Real Sociedad. Meskipun transfer tersebut tidak terwujud, Planes menekankan pentingnya klub untuk mengetahui waktu yang tepat melepas pemain, agar dapat memberi ruang bagi generasi berikutnya. Menurutnya, ini adalah proses alami dalam dunia sepak bola, yang harus dikelola dengan baik agar klub tetap berkembang, dan pemain juga bisa mendapatkan kesempatan terbaik dalam karirnya. Barcelona saat ini siap menerima tawaran untuk Marc Casado, guna mengumpulkan dana yang sangat dibutuhkan, agar bisa mendaftarkan pemain baru mereka seperti Joan Garcia, Marcus Rashford, dan Ronny Bargi, yang hingga kini belum masuk skuad La Liga. Casado, yang sebelumnya menjadi pemain inti di bawah asuhan pelatih Hansi Flick, harus turun peringkat setelah mengalami cedera lutut parah. Kini posisinya tergeser oleh Frenkie de Jong dan Marc Bernal yang kembali ke skuad utama. Klub mematok harga sekitar 30 juta euro untuk Casado, dan berharap penjualannya dapat membantu memenuhi aturan keuangan La Liga yang ketat, agar mereka bisa mendaftarkan pemain baru. Chelsea disebut sebagai salah satu klub yang tertarik pada Casado, walaupun sang pemain sempat berniat bertahan di Catalunya. Namun, Barcelona sudah menghentikan pembicaraan kontrak baru, dan memberi sinyal kuat bahwa mereka ingin melepas salah satu produk La Masia ini pada musim panas ini. Vinicius Junior, yang kontraknya dengan Real Madrid masih berlaku hingga 2027, saat ini tengah menjalani negosiasi kontrak baru di tengah tekanan dan rayuan dari klub-klub kaya asal Arab Saudi. Pemain berusia 25 tahun itu meminta kenaikan gaji menjadi 25 juta euro per tahun secara bersih, angka yang dianggap tinggi oleh manajemen Madrid, yang hanya bersedia menawarkan 20 juta euro per tahun. Hal ini membuat proses negosiasi menjadi cukup rumit dan sulit disepakati.
Meski begitu, Vinicius sebelumnya dikenal sangat bertekad untuk tetap bertahan di Santiago Bernabeu, dan menjadi bagian penting tim sejak debutnya pada 2018. Selama karirnya di Madrid, Vinicius telah tampil dalam 322 pertandingan, mencetak 106 gol dan memberikan 83 assist. Prestasinya juga sangat gemilang, dengan membawa klub meraih 14 gelar juara. Negosiasi ini pun sangat krusial bagi Madrid, untuk mempertahankan salah satu pemain terbaik mereka di era modern. Fans Strasbourg mengajukan protes kepada Chelsea, karena merasa klub mereka dimanfaatkan secara tidak adil. Kedua klub sama-sama dimiliki oleh konsorsium Bluco yang dipimpin Todd Boehly, yang mengakuisisi 100% saham kedua tim. Dalam waktu 6 bulan, terjadi 9 kali transfer pemain antara Chelsea dan Strasbourg, termasuk peminjaman pemain muda Chelsea seperti Kendry Paes dan Mike Penders ke Strasbourg, serta penjualan Ishe Samuel Smith dan Mathis Amaugu ke klub Prancis tersebut. Selain itu, bintang Strasbourg, Mamadou Sarr dijual ke Chelsea pada musim panas 2025, lalu dipinjamkan kembali ke Strasbourg. Para fans menilai, Chelsea menggunakan Strasbourg sebagai klub cadangan, atau jembatan untuk mengembangkan pemain sebelum dibawa ke Stamford Bridge, sehingga klub kehilangan independensi, dan hanya berfungsi untuk keuntungan internal Chelsea. Meski Strasbourg mampu finish di peringkat ke-7 Ligue 1 dan lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, kelompok supporter tetap mengkritik penggunaan klub mereka, sebagai platform pengembangan pemain dan alat neraca keuangan bagi Chelsea. Ketertarikan Manchester United dan Chelsea terhadap Fermin Lopez tidak menggoyahkan sikap Hansi Flick. Pelatih anyar Barcelona itu mengambil keputusan tegas untuk mempertahankan sang gelandang muda. Seperti yang sudah diketahui, Fermin kini menjadi bagian penting dalam rencana besar Flick untuk musim kompetisi mendatang. Flick sangat mengagumi fleksibilitas serta etos kerja Fermin, bahkan memintanya secara langsung untuk menolak semua tawaran dari klub lain demi bertahan di Camp Nou. Sementara itu, di ruang ganti, Fermin dikenal sebagai sosok rendah hati dengan mental juara. Meski sempat berada di bawah bayang-bayang pemain senior, ia kini telah membuktikan diri sebagai salah satu pemain kunci Barcelona. Klub menyadari nilai jualnya yang tinggi, namun tetap berprinsip hanya akan melepas sang pemain, jika dia sendiri menginginkannya. Hingga saat ini, Fermin belum menunjukkan niat untuk pergi, dan masih terikat kontrak hingga Juni 2029. Lionel Messi mengalami cedera saat membela Inter Miami melawan Necaxa di ajang Leagues Cup 2025. Cedera terjadi pada menit ke-7, setelah benturan keras di dekat kotak penalti, dan ia akhirnya ditarik keluar pada menit ke-11, digantikan oleh Federico Redondo. Insiden ini memicu kekhawatiran besar dari para pendukung, mengingat Messi memiliki riwayat cedera dalam beberapa musim terakhir. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Inter Miami mengenai tingkat keparahan cederanya, dan tim medis masih terus melakukan pemantauan. Sebelumnya, Messi juga sempat absen cukup lama usai memperkuat Argentina di Copa America 2024. Meski pelatih Javier Mascherano berusaha mengatur menit bermainnya dengan lebih hati-hati, Messi tetap tampil dalam 24 pertandingan musim ini, rata-rata bermain lebih dari 80 menit. Keputusan tersebut sempat menimbulkan kontroversi, terutama setelah Messi memilih absen di MLS All-Star, karena alasan kelelahan. Barcelona menyambut musim depan dengan semangat baru di bawah pelatih Hansi Flick. Salah satu sorotan utama adalah peningkatan peran Ferran Torres di lini serang. Jika sebelumnya sering dimainkan sebagai cadangan, kini Ferran dianggap setara dengan Robert Lewandowski. Musim lalu, ia tampil impresif dengan 19 gol dan 7 assist, mayoritas saat masuk sebagai pemain pengganti. Flick telah memberi sinyal jelas, bahwa Ferran memiliki peluang besar untuk menjadi starter, baik sebagai pendamping maupun pengganti Lewandowski. Penampilan apik Ferran saat mencetak 2 gol melawan FC Seoul dalam laga uji coba, semakin memperkuat posisinya. Di usia 25 tahun, Ferran menunjukkan perkembangan signifikan dan percaya diri, siap membuktikan diri sebagai penyerang utama. Hansi Flick memberikan kepercayaan penuh padanya, terutama mengingat usia Lewandowski yang kian menua, dan kemungkinan rotasi pemain yang tinggi. Ferran kini menjadi opsi penting dalam strategi Flick untuk menjaga kestabilan tim sepanjang musim. Benjamin Sesko, penyerang muda berbakat milik RB Leipzig, menjadi salah satu cerita transfer paling menarik di awal bursa musim panas ini. Penampilan impresifnya musim lalu, membuatnya masuk dalam radar sejumlah klub besar Eropa, terutama dari Liga Inggris. Manchester United dan Newcastle United disebut sebagai dua klub terdepan yang bersaing untuk mendapatkan tanda tangan striker asal Slovenia tersebut. Menurut beberapa sumber, Newcastle telah mengajukan tawaran resmi dengan nilai total mencapai 70 juta pound. Meski tawaran Newcastle belum diterima maupun ditolak, pembicaraan terkait detail teknis dan skema pembayaran terus berlangsung. Sementara itu, Manchester United juga mulai aktif melakukan pendekatan dan menjalin komunikasi intens dengan RB Leipzig. Manchester United, yang tengah membangun ulang lini serangnya, kini sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam perburuan Sesko. Keseluruhan proses transfer ini diprediksi akan menjadi salah satu yang terbesar dan paling menarik di bursa musim panas kali ini. Nicolo Zaniolo pernah dianggap sebagai harapan besar sepak bola Italia setelah tampil impresif bersama AS Roma. Namun, karirnya menurun akibat cedera, performa yang tidak konsisten, dan kegagalan mengembalikan performa saat dipinjamkan ke Atalanta dan Fiorentina pada musim lalu. Kini, ia kembali ke Galatasaray tanpa kepastian tempat di tim utama, meski masih terikat kontrak hingga 2027. Zaniolo hanya mencetak 3 gol dan 1 assist dari 36 laga musim lalu,
jauh dari ekspektasi untuk pemain sekelasnya. Pelatih Galatasaray, Okan Buruk, masih memberinya kesempatan untuk membuktikan diri. Di sisi lain, beberapa klub seperti Villarreal, PSV, dan Flamengo dikabarkan berminat, namun belum ada tawaran konkret. Ia juga pernah terseret kasus perjudian, tetapi bebas dari sanksi. Di usia 26 tahun, Zaniolo harus segera menunjukkan konsistensi dan komitmen, agar bisa kembali bersinar dan menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama Italia. Darwin Núñez, striker Liverpool asal Uruguay, dilaporkan tengah menjajaki kepindahan ke klub Arab Saudi, Al Hilal, pada bursa transfer musim panas 2025. Ketidakpastian perannya di bawah pelatih baru Arne Slot, membuatnya mempertimbangkan tawaran tersebut. Meski tampil 30 kali di Liga Inggris musim lalu, Núñez hanya 8 kali menjadi starter. Liverpool kini terbuka untuk melepasnya, apalagi ia sudah meninggalkan nomor punggung 9. Al Hilal, yang dilatih Simone Inzaghi, telah mengadakan pertemuan langsung dengan Núñez, dan menjadikannya target utama. Sebelumnya, Napoli sempat berminat, namun mundur karena harga yang dianggap terlalu tinggi. Liverpool siap bernegosiasi dengan Al Hilal di kisaran 60 juta euro, setelah sebelumnya menolak tawaran 70 juta euro pada Januari lalu. Dana hasil penjualannya bersama Luis Diaz yang sudah pindah ke Bayern Munchen, rencananya akan digunakan untuk merekrut striker Newcastle United, Alexander Isak. Bek tengah Bayern Munchen, Kim Min-jae, tampil mengesankan saat timnya menang atas Lyon dalam laga persahabatan akhir pekan ini. Ia bermain selama 45 menit sebagai starter, dan menunjukkan performa solid, termasuk mencatatkan 91% akurasi umpan, serta kontribusi defensif seperti 2 sapuan dan 1 sundulan sukses. Laga ini menjadi penampilan pertamanya setelah pulih dari cedera, yang membuatnya absen di akhir musim lalu. Selama Kim absen, posisi bek tengah sempat diisi oleh pemain baru, Jonathan Tah, yang tampil baik dan memicu spekulasi bahwa Kim bisa hengkang pada bursa transfer musim panas. Ia pun sempat dikaitkan dengan klub-klub besar seperti Juventus, Newcastle, Manchester United, dan klub Arab Saudi, Al Hilal. Namun, laporan dari media Jerman menyebutkan bahwa Kim ingin tetap bertahan di Bayern. CEO Manchester City, Ferran Soriano, mengungkapkan perbedaan mencolok antara Erling Haaland dan Cristiano Ronaldo, terutama dalam hal sikap terhadap gol rekan setim. Soriano menyebut bahwa meskipun keduanya merupakan penyerang tajam dengan naluri mencetak gol tinggi, mereka memiliki mentalitas yang berbeda di lapangan. Ronaldo, menurutnya cenderung tidak ikut merayakan gol rekan setim, bukan karena ia bersikap buruk, melainkan karena fokus utamanya selalu ingin dirinya yang mencetak gol. Sebaliknya, Haaland menunjukkan sikap yang lebih kolektif. Ia tidak hanya mencetak banyak gol, tetapi juga senang dan antusias merayakan keberhasilan rekan-rekannya. Soriano menilai, Haaland sebagai sosok yang menikmati kemenangan tim, bukan hanya pencapaian pribadi, yang menunjukkan kematangan dan semangat kerjasama yang tinggi. Dengan performa yang stabil dan mentalitas yang mendukung kerjasama tim, Haaland diprediksi akan terus menjadi pilar utama dalam kesuksesan Manchester City selama beberapa musim ke depan. Chelsea, secara resmi mengumumkan perekrutan Jorel Hato, bek muda berbakat dari Ajax Amsterdam. Seperti yang sudah diketahui, Hato memulai debutnya di tim senior Ajax pada usia 16 tahun pada Februari 2023. Dan sejak musim 2023-2024, ia menjadi pemain reguler. Hebatnya, di usia 17 tahun ia sudah dipercaya menjadi kapten Ajax, menunjukkan kepemimpinan dan kualitas luar biasa di usia muda. Penampilan impresifnya menarik perhatian klub-klub besar Eropa, termasuk Liverpool dan Arsenal, sebelum akhirnya memilih bergabung dengan Chelsea. Meski tidak disebutkan secara resmi, transfer Hato dari Ajax ke Chelsea dikabarkan mencapai 43 juta euro. Chelsea mengikatnya dengan kontrak jangka panjang selama 7 tahun, hingga 2032. Dalam pernyataan resminya, Hato mengaku sangat senang dan merasa telah membuat keputusan yang tepat. Ia yakin, Chelsea di bawah asuhan Enzo Maresca, merupakan tempat terbaik untuk mengembangkan karirnya lebih jauh. Manchester United menunjukkan keseriusan tinggi dalam memburu kiper muda Botafogo, John Victor, yang saat ini tengah menjadi incaran banyak klub besar di Eropa. MU siap menyamai klausul pelepasan sang kiper, dan terus memantau perkembangan transfer ini melalui diskusi internal yang intensif. Ketertarikan Manchester United muncul setelah performa impresif Victor di ajang Piala Dunia Klub, di mana ia berhasil membawa Botafogo menembus babak 16 besar, dan tampil gemilang saat mengalahkan PSG dengan skor 1-0. Sebelumnya, West Ham telah mengajukan tawaran resmi senilai 8 juta euro, sementara Galatasaray juga masuk ke dalam persaingan. Selain fokus mendapatkan kiper berkualitas, MU juga terus berupaya memperkuat lini serang mereka, dengan menjadikan Benjamin Sesko sebagai target utama. Dengan tenggat waktu transfer yang semakin dekat pada 1 September, persaingan untuk merekrut John Victor semakin sengit, dan memaksa Manchester United untuk segera mengambil keputusan strategis demi memperkuat skuad mereka musim ini. AC Milan menetapkan batas waktu hingga hari Senin untuk mencapai kesepakatan transfer Ardon Jashari dari klub Brugge. Milan sudah memberikan tawaran maksimal 38 juta euro termasuk bonus, namun klub Brugge masih menuntut harga lebih tinggi. Jashari, yang sangat ingin pindah ke Milan, meminta manajemen klubnya untuk melepasnya, mengacu pada janji sebelumnya soal klausul pelepasan senilai 32,5 juta euro plus bonus. Jika negosiasi gagal, Milan siap beralih ke target alternatif, yakni Javi Guerra dari Valencia,
yang juga diminati Manchester United. Milan memberikan ultimatum agar negosiasi selesai sebelum tenggat waktu, untuk menghindari perpanjangan yang tidak pasti. Bursa transfer yang semakin dekat, membuat Milan harus segera memutuskan, agar tidak kehilangan kedua pemain tersebut. Strategi ini, menunjukkan keseriusan dan profesionalisme Milan dalam mengelola proses transfer. Thomas Partey dipastikan akan kembali ke Liga Spanyol dengan bergabung ke Villarreal mulai musim depan, setelah meninggalkan Arsenal karena kontraknya berakhir musim panas ini. Keputusan Arsenal untuk tidak memperpanjang kontrak Partey, bukan hanya karena mandeknya negosiasi terkait permintaan gaji besar dari sang gelandang, tetapi juga terkait kasus tuduhan pemerkosaan yang menimpa Partey sejak Februari 2022. Meskipun kasus ini tengah diselidiki, Partey tetap bermain, yang kemudian menimbulkan kritik terhadap Arsenal, karena dianggap menutup mata terhadap masalah tersebut. Saat ini, Partey sudah berada di Spanyol untuk menjalani tes medis, dan telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan Villarreal. Setelah proses kepindahannya rampung, Partey dijadwalkan menjalani persidangan terkait kasus hukum tersebut di Inggris pada 5 Agustus mendatang, menandai babak baru dalam karir dan kehidupannya.